wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Podcast kali ini aku Ajeng Mar Putri dari divisi program Dompet Duafa Sumatera Selatan, dan kita kali ini lagi kedatangan tamu yaitu Mbak Dia. Halo Mbak Dia. Halo. Iya. Boleh kali ya kita perkenalan dulu? Boleh. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Dia Hasanah selaku koordinator UMI SIT Fatona Palembang. Oke, situ. Gimana tadi Mbak kesini? Kesini alhamdulillah lancar walaupun ada struggle sedikit ya. Ya biasalah, hujan lokal Palembang ini, nggak apa-apa, it's okay. Bapak, insya Allah berkah di Ramadan Insya Allah berkah, ini. betul sekali. Ramadan juga hari Jumat. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih sudah mengingatkan Mbak. Iya. Iya, tadi dari koordinator UMI di SIT Fatona ya Mbak? Betul sekali. Iya, kalau boleh tahu SIT Fatona itu sekolah apa sih Mbak? Sekolah Islam Terpadu Fatona itu sekolah yang berbasis dengan genetik Stephen dan membangun karakter Islam dengan Qur'ani gitu. Oh, Stephen. Aku baru dengar Stephen. Kalau Baru dengar ya? Iya, Stephen itu apa ya kalau boleh tahu? Stephen itu jadi dia tuh ada singkatannya. Stephen itu adalah singkatan. Ialah karakter dari setiap orang gitu ya. Yang pertama itu ada S. S itu adalah sensing. Oke, ada T-nya, ada TI-nya itu adalah thinking. T-nya thinking, I-nya itu adalah intuiting, F-nya itu feeling, dan IN-nya itu adalah instinct. Nah, jadi anak-anak itu sebelum mereka masuk, sebelum mereka belajar itu sudah dites dulu. Oh, karakternya apa nih? Kalau misalnya saya nih sensing introvert, oh jadi cara belajarnya kayak gini gitu. Kalau sensing itu anaknya itu banyak gerak, suka dengan olahraga gitu, pokoknya mengandalkan tenaganya gitu, aktif anaknya gitu. Kalau thinking itu anaknya pemikir. Oh ya. Thinking anaknya pemikir, analitis gitu. Kalau intuiting anaknya kreatif, daya hayalnya tinggi. Kalau feeling itu feeling ya, dia tuh lebih ke perasaannya gitu, lebih banyak bicara, public speakingnya gitu. Terus kalau insting serba bisa. Wah, Insya Allah. Gitu. Itu untuk semua jenjang pendidikan atau bagaimana di SIT itu Mbak? Iya, seluruhnya. Jadi kami ini ada tiga jenjang, TK, SD, dan SMP. Dan juga Fatona ini sudah ada 3 cabang di Palembang. Yang pertama itu ada di Maskarebet, di Pakjo, dan di Lemabang. Wah, banyak ya. Iya. Oke, kan itu berarti ada yang asrama atau boarding gitu Mbak ya? Ya, itu hanya di Pakjo aja, yang boarding school. Itu khusus anak SMP. Oh, untuk SMP aja. Nah, untuk kegiatannya sendiri kan di 3 cabang itu kan sekarang lagi bulan Ramadan ya Mbak. Betul. Iya. Berarti apakah ada ya kegiatan yang berbeda dari bulan-bulan lainnya atau sama aja? Ada dong, yang pastinya kita kegiatan Ramadan lebih banyak malah dari bulan-bulan yang lainnya. Gitu. Iya. Jadi kami tuh ada kegiatan sosial juga, kegiatan kemarin baru selesai acaranya Festival Ramadan. Jadi di dalam festival itu rangkaian acaranya ada lomba-lomba, anak-anak kita lomba semua. Terus tuh juga kita ada santunan kepada kaum duafa gitu. Terus tuh juga kita ada khotaman Quran, ada kultum Ramadannya, terus tuh juga buka bersama kemarin. Wah. Oh ya, terakhir bagi-bagi takjil. Kemarin ya, betul sekali, baru selesai acaranya. Oh iya, itu kira-kira antusiasme anak-anak mengikuti kegiatan itu tuh gimana Mbak di sekolah itu? Masya Allah, alhamdulillah luar biasa sekali. Mereka itu kayak momen ini memang ditunggu-tunggu. Ketika ada festival itu yang ditunggu-tunggu, karena memang anak itu bisa berkompetisi, bisa lebih dekat dengan Al-Quran gitu kan. Jadi terus tuh juga mereka tahu ternyata banyak orang-orang yang kurang beruntung dari mereka gitu. Oh gitu. Jadi memang sangat excited sekali sih. Itu kegiatan
kegiatannya pas hari sekolah atau sesudah jam pelajaran selesai gitu? Itu memang kami khususkan 2 hari untuk kegiatan ini. Jadi memang free, nggak belajar, KBM nggak aktif gitu. Oh iya. Jadi memang di hari Rabu dan Kamis kemarin acaranya. Dan juga kami itu sebelum Ramadan kami ada tarhib Ramadan. Jadi sebelum mereka mencoba puasa itu ya untuk anak-anak yang kelas rendah itu sudah diuji coba dulu nih di tarhib gitu kan. Nah, jadi mereka sudah pas ketika Ramadan nggak kaget lagi gitu. Dan itu alhamdulillah sudah terjalan dengan lancar, terlaksana dengan baik. Ya meningkatkan ini mereka juga kepeduliannya gitu kan. Interaksi sama orang di sekitar, terus itu juga menambah pahala mereka juga dengan dekat terus dengan Al-Quran karena kami juga ada tadarusannya gitu. Oh ya, Masya Allah. Selain kegiatan yang hari Rabu itu ya Mbak ya? Iya, apakah ada juga kayak kelas-kelas khusus yang untuk khusus membahas tentang Ramadan ini? Oh, gitu. Kalau khusus kelasnya itu memang nggak ada, tapi kami itu, ya itu tadi kami kan ada keunggulan 5 core tadi. Yang pertama tadi kan Umi, terus tuh bilingual, Math and Science, serta ICB. Nah di ICB ini setiap hari kami belajar. ICB ini, jadi tentang adab yang baik gimana, gitu kan. Terus tuh bulan-bulan yang baik apa aja. Jadi mereka tuh sudah tahu. Jadi kami tuh tanpa adanya kelas untuk Ramadan, tapi memang sudah membahas itu setiap harinya ketika pelajaran di ICB tadi. Oh iya gitu. Nah ini kan tadi dari TK sampai SMP ya Mbak? Betul. Nah itu kan pasti ada aja tingkah anak-anak itu kalau pas puasa, apalagi anak TK dan SMP. Dramanya iya gitu. Boleh nggak dikasih tahu ke kita nih Mbak, kira-kira tantangan apa sih untuk ngadepin anak-anak itu per level pendidikannya gitu? Kalau misalnya TK nih ya, TK itu kan jenjang umurnya 5-6 tahun ya. Biasanya juga dari kami memang diajarin tuh ialah ikut tarhib tadi, membiasakan mereka puasa gitu kan, puasa sunnah Senin dan Kamis itu. Tapi ketika pas Ramadan ini alhamdulillah mereka puasa, tapi ya tergantung dari orang tuanya juga. Katanya tuh kayak, ini bunda setengah hari bunda, kakak nggak kuat. Nah tapi memang kalau anak-anak memang yang belum kuat untuk puasa, tapi pas pagi-paginya itu mereka nggak bawa makan, nggak bawa bekal, memang benar ikut puasa. Tapi kalau udah pulang, nah nggak tahu lagi itu. Karena juga para guru juga sudah motivasi terus kan, puasa ini keutamannya apa, pahalanya gimana, udah dikasih tahu. Jadi mereka tuh ikut. Kalau yang TK tuh ya, paling kayak bunda haus, kita belajar itu kan, haus bunda, lapar bunda gitu. Tapi itu ya hal biasa untuk anak-anak gitu. Tapi alhamdulillahnya ada beberapa juga yang sudah full puasanya gitu. Kalau untuk yang SD dan SMP alhamdulillah sudah terbiasa mereka ya, karena sudah tahun keberapa ini untuk mereka puasa gitu. Jadi ya itu tadi, kalau SD dan SMP nggak terlalu banyak kendala sih. Dan juga mereka sudah terbiasa ikut tarhib itu tadi. Jadi ketika puasa Ramadan ya it's okay, akan kuhadapi gitu. Jadi nggak ada aduh bunda haus, lesu banget gini-gini, enggak sih. Gitu. Kalau yang di asrama itu kegiatan yang selama Ramadan ini apakah ada tambahan lain atau kayak biasa aja pulang sekolah balik ke asrama gitu? Kalau yang di asrama ya memang kegiatan di boarding itu kan banyak sekali. Jadi ketika Ramadan ini ialah ditambahnya Qiyamul Lail itu, tadarusan, karena lebih banyak kegiatan untuk Ramadan ini. Nah itu tuh kemarin juga ada rapat kerja guru ya di cabang Pakjo itu. Nah itu anak-anak boarding itu ikut semua itu. Jadi guru-gurunya tuh merasakan, oh ternyata di boarding kayak gini gitu. Alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar juga gitu. Alhamdulillah. Jadi memang ada beberapa kegiatan sih kalau di boarding ketika bulan Ramadan. Kalau
sekolah sendiri Mbak, apakah ada kayak fasilitas kayak 10 jam 10 jam yang tadarusan itu? Itu ada nggak kira-kira? Atau one day one juice gitu? Iya, one day one juice gitu. Kalau itu sih enggak, tapi lebih ke guru-gurunya. Oh, itu guru-gurunya. Iya. Okay. Jadi kalau gurunya itu ada program tadarusan dan kultum bersama. Jadi kalau ketika anak-anak sudah pulang, itu guru-gurunya yang mulai ngaji, sholat zuhur bersama dulu nih, jamaah dulu gitu, tadarusan. Nah, baru setelah itu kultum. Nah, itu memang kalau tadarusannya itu setiap hari itu minimal kami kemarin 3 juz. Jadi memang tadarusannya itu bergiliran gitu kan. Terkecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat cuman para guru ahwadnya aja gitu, yang ikhwannya nggak ikut gitu. Alhamdulillah kemarin pas acara festival Ramadan itu kami sudah menyelesaikan 30 juz. Jadi sudah selesai. Jadi khatamannya sudah selesai di Ramadan ke-17. Ya. Cepet ya. Nah, untuk tadarusannya dilanjutin di rumah masing-masing. Jadi bukan cuma siswa aja yang merasakan betul. Ya. Jadi euforia Ramadan ini dari siswa, gurunya, warga sekitar itu merasakan semua kebahagiaan di bulan Ramadan. Warga sekitar yang pemberian takjil. Iya betul, warga sekitar yang di sekitar sekolah itu kan ada beberapa kaum duafa gitu kan, yang sering lewat di depan sekolah juga. Kami ini terus kan beri takjil gitu, khususnya hari Jumat sih. Hari Jumat itu jadwalnya bagi takjil gitu sore-sore. Oh, sore-sore berarti yang bagi takjil itu anak boarding kah atau anak-anak SD dan TK? Iya, anak boarding. Anak boarding. Iya, anak boarding gitu. Kalau SD dan TK itu udah pulangnya setengah hari. Okay. Kalau sumber takjilnya itu apakah mereka masak sendiri di asrama atau beli gitu terus dibagikan kembali? Kalau takjil itu sih lebih ke pesen sih. Pesennya kita order aja gitu ya. Dan juga kalau dananya itu banyak donatur, alhamdulillah. Wah, menarik sekali kegiatannya ya. Banyak dari siswanya, dari anak yang paling kecil sampai anak-anak boarding juga. Betul. Sampai guru-guru juga, staff-staff. Nah, kalau selama observasi Mbak nih selama Ramadan ini, kira-kira ada nggak sih untuk kita untuk yang muda-muda itu gimana sih kira-kira tips and tricks supaya kuat menjalani puasa seharian tapi juga kita dapat pahala yang maksimal gitu. Masya Allah. Untuk anak-anak muda ya? Iya benar. Mbak juga masih muda kan? Juga masih muda. Di sekolah aja panggil bunda. Tapi sebelumnya sebenarnya nggak punya anak juga, belum punya ya, belum nikah. Iya, jadi kalaupun di luar kita masih muda. Iya, masih muda. Masih muda kita. Jiwa mudanya. Iya, masih menggelora. Jadi tips and trick ya? Iya, boleh. Oke, apa ya? Ya balik lagi kita niat puasa itu. Niat puasa itu untuk apa dan untuk siapa? Iya, kalau misalnya puasa kita memang lillahi ta'ala karena Allah, itu akan mudah menjalani yang walaupun hari ini panas luar biasa ya, walaupun es teh itu menggiurkan gitu ya, tapi kalau memang kita niat lillahi ta'ala dan memang mengharapkan ampunan dari Allah, ya pasti itu akan dijalani dengan maksimal, dengan penuh bahagia juga, bukan dengan terpaksa gitu. Pertama itu tadi niat sih. Niat. Yang kedua berlomba-lomba dalam kebaikan. Tuh, Insya Allah bagaimana tuh? Iya. Jadi kalau misalnya di sebelum bulan Ramadan biasanya cuma ngaji 1 halaman nih. Nah, masa di bulan Ramadan tutup 1 halaman gitu ya, padahal pahalanya juga luar biasa banyak gitu kan. Jadi bisa juga kita tambah nih 2 lembar, 2 halaman, atau malah kalau bisa 1 juz nih, 1 juz sehari gitu kan. Jadi setiap sholat fardu itu hanya 2 lembar, nah itu kan dapat 1 juz. Itu sih dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus itu juga misalnya kalau di luar bulan Ramadan sering gibah gitu ya, sering mereview tindakan, mereview sikap orang lain. Aduh, iya. Kan? Nah,
ya dikurangin gitu, lebih banyak zikir aja. Wah, Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu bisa. Atau juga kalau kayak misalnya terlalu banyak nih zikirnya, ya istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, itu bisa. Itu sih paling kalau ada perkumpulan yang mau mereview itu kita agak ini aja, nggak usah join dulu gitu. Share dulu. Gitu. Terus apalagi ya pokoknya kalau niat kita karena Allah, niat kita memang untuk beribadah dan meminta ampunan, insya Allah itu akan mudah dijalani. Masya Allah. Iya, jadi ya karena malu dong sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa, gitu ya, jiwa mudanya masih menggelora gitu, puasa aja kok nggak bisa kayak gitu kan. Jadi memang kita itu harus selalu ini ya, kayak kok dia sih bisa sih ngaji 2 halaman gitu, bisa 1 juz, kok saya nggak bisa. Nah itu sih harus termotivasi, jangan sudahlah ada apa-apa, jangan kayak gitu dong gitu kan. Dan juga kita tuh selain itu tadi ya, apa tuh niatnya, terus tuh belum kebaikan. Iya betul sekali, kayak sholat tarawih itu kan nggak ada di bulan yang lain itu. Bener. Sayang banget, biasanya ini anak muda nih bukber. Bukber ini ketinggalan nih pasti. Iya. Walaupun sunnah ya nggak apa-apa kita jalanin gitu kan. Kadang kan statement orang tuh sunnah juga gitu, nggak apa-apa lah. Bukber juga sekali-sekali gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau kita memang niat karena Allah dan memang berharap ampunan, itu akan menjalaninya itu dengan baik gitu, mudah gitu dengan mudah, dengan hati yang ikhlas gitu. Kalaupun ada bukber mungkin bisa di rumah, jadi sambil jamaah tarawihnya di rumah. Gitu bisa. Kalau di kafe di mana? Cari masjid gitu. Iya, bener. Itu sih. Iya, Masya Allah. Jadi gitu teman-teman, kurang lebih ya dari Mbak Dia tentang gimana sih sekolah puasa dan Ramadan di sekolah Islam Terbaru Fatona, dan juga gimana sih tips and trick untuk para anak muda menjalani puasa supaya dapat pahalanya maksimal gitu. Sebelum kita tutup nih Mbak, apakah ada yang mau disampaikan kayak closing statement, boleh gitu? Oke, jadi untuk warga Palembang ya, khususnya gitu ya. Jadi kami dari Sekolah Islam Terpadu Fatona mengajak ayah bunda, mama papa sekalian untuk bergabung di sekolah kami, karena sekolah kami berbasis genetik Stephen dan juga berkarakter Islami. Dan juga semangat terus puasanya, selalu berada di dalam kebaikan, jangan sia-siakan puasa kita. Masya Allah, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah mau datang ke podcast kita. Iya, udah mau cerita-cerita pada hari ini.